kedua. Sudah siap untuk memuji Tuhan adik-adik? Mari kita angkat lagu pujian kita, DOSA. Semangat kan untuk memuji nama Tuhan. Kita masih bagi berdiri ya, kita mau angkat lagu pujian kita, jagalah hatimu terhadap dosa. Go!
masih dalam keadaan sehat semuanya. Oleh karena itu sebelum kita memulai ibadah kita, ada dua hal yang Bapak ingin ingatkan. Yang pertama, sudah siap belum Alkitabnya? Semuanya tolong memegang Alkitab agar kita nanti bisa membacanya bersama-sama. Dan yang kedua, mari kita perhatikan bersama-sama cerita Alkitab yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberkati kami. Sekarang kami akan mulai mendengarkan cerita-Mu. Engkaulah yang memimpin kami, supaya kami dapat mengerti akan cerita yang disampaikan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik semuanya, mari kita membuka Alkitabnya dari kitab Kejadian pasal 3. Kitab Kejadian pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Kejadian pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24, tapi Bapak akan membacakannya hanya ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Tapi Bapak harap semuanya nanti akan melanjutkan membaca sampai ayat ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan kita. Adik-adik yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah dosa. D-O-S-A, dosa. Apa sih dosa? Ya. Kalau kita baca kitab Kejadian pasal 3 ini secara keseluruhan, ini menceritakan bagaimana Allah menciptakan wanita, menciptakan laki-laki, menciptakan Hawa, menciptakan Adam, dan kemudian manusia yang kedua ini jatuh ke dalam dosa. Lalu sebenarnya apakah dosa? Dosa, kalau kita buka dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi setiap perbuatan yang melanggar hukum Allah itu dikatakan dosa. Lalu mengapa dalam Kejadian pasal 3 ada dosa pertama sekali yang dijadikan oleh manusia terhadap Allah? Ceritanya seperti ini. Pada saat itu Allah menciptakan dunia ini. Semua dijadikan begitu indah, dan kemudian Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, dan diletakkan dalam sebuah taman yang bernama Taman Eden. Ketika Allah menempatkan manusia, Adam dan Hawa itu di Taman Eden, mereka tidak sendirian, karena mereka ditemani oleh para binatang-binatang lainnya. Beberapa di antaranya, ada apa ini? Ada gajah. Lalu ada apa lagi? Ada domba, ada meh. Ada binatang-binatang lainnya yang harus mereka rawat. Mereka mendapatkan perintah dari Allah. Mereka harus merawat seluruh isi taman itu. Mereka harus memberi nama hewan-hewan yang ada. Tapi sebagai balasannya, Tuhan memenuhi seluruh kebutuhan hidup mereka. Manusia pertama tidak perlu bekerja. Mereka sudah mendapatkan semuanya. Allah telah menyediakan begitu indahnya. Mereka hanya cukup menjaga, maka semua kebutuhan hidup mereka Tuhan akan sediakan. Pada suatu ketika berjalan-jalanlah si perempuan ini, si Hawa ini di dalam Taman Eden. Dia berjalan sendirian. Ketika dia sedang berjalan, dia melihat ada sebuah pohon, dan di dalam pohon itu ada seekor ular. Lalu terjadilah percakapan. Ular itu berkata, "Hei Hawa, sini." Tentunya Allah telah berfirman bahwa semua
semua tanaman, semua buah-buahan boleh kamu makan, bukan? Iya, benar. Tuhan berkata seperti itu. Semua boleh kamu makan. Tetapi pohon yang ini nih, yang ada di tengah-tengah taman ini nggak boleh kami makan. Kenapa? Karena kami akan mati. Loh, kamu tengok Hawa. Buahnya ini begitu hijau, begitu indah, begitu enak untuk dimakan. Kamu nggak mau nyoba? Coba deh kamu makan, pasti lezat. Enggak mau. Nanti Tuhan marah. Udah tenang. Tuhan nggak akan tahu kok. Lihat, di sini cuma ada aku sama kamu. Siapa lagi yang tahu? Hawa pun tergoda. Dia mulai memakannya. Iya ya, enak. Iya kan? Nah, sekarang bawa ini kepada suamimu, kepada si Adam, supaya dia juga ikut makan. Oh iya, si Hawa pun segera pergi menjumpai Adam. Adam! Apa itu Hawa? Ini loh Adam, ada buah yang enak. Buah apa? Aku tidak pernah melihat buah itu. Ini buah di pohon yang telah Tuhan larang. Loh, kamu kok berani Hawa? Tuhan nggak tahu ada. Cuma kita dua. Tuhan nggak tahu. Benar kamu Hawa. Benar Adam. Coba kamu makan. Benar ya? Tuhan nggak tahu ya? Iya. Si Adam pun ikut memakannya. Benar Hawa. Enak sekali. Iya kan? Tapi ketika mereka sudah mulai memakannya, mereka pun terbuka matanya dan mereka melihat bahwa mereka dalam keadaan yang tidak berbusana. Mereka menjadi malu. Dan ketika mereka masih dalam keadaan malu, Tuhan berjalan-jalan dalam taman itu dan berkata, Adam, Hawa, di mana kalian? Mereka bersembunyi. Mereka tidak berani lagi menemui Tuhan. Lalu Tuhan tahu bahwa mereka telah memakan buah yang telah dilarang tersebut. Buah berpengetahuan baik dan buah berpengetahuan buruk. Lalu Tuhan menjadi marah. Hei Adam, hei Hawa, kalian telah melanggar perintahku. Mulai dari sekarang kalian harus pergi meninggalkan Taman Eden ini. Kalian harus bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Kalian tidak lagi mendapatkan kemudahan. Engkau Adam, engkau harus bekerja. Dan engkau Hawa, engkau akan kesakitan ketika engkau melahirkan. Lalu untuk engkau ular, engkau akan berjalan dengan perutmu. Makanya kita lihat sekarang, ular selalu merayap. Ular selalu merayap, tidak ada kakinya. Dan itulah yang didapatkan oleh manusia ketika mereka melanggar perintah Allah, dosa. Bagaimana dengan adik-adik pada saat ini? Siapa yang pernah berbuat dosa? Dosa menyakiti hati mamanya, dosa menyakiti hati papanya, dosa menyakiti hati abangnya, hati kakaknya, hati adiknya. Tahukah kita bahwa ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, Tuhan pun bersedih melihatnya. Tuhan bersedih karena kita, anak-anaknya, telah melanggar perintahnya. Oleh karena itu, untuk adik-adik sekolah minggu yang manis, yang baik, yang cantik, mari kita ikuti perintah Tuhan. Kita ikuti segala hal yang akan mendatangkan kebaikan. Kalau kita ingin berbuat jahat, kita coba berpikir, kalau aku buat ini, siapa yang sedih? Kalau aku buat ini, nanti siapa yang marah? Kalau aku buat ini,
nanti mama atau papa suka gak ya? Ayo adik-adik, mari kita berbuat hal yang disenangi, yang disukai oleh mama papa kita, dan terutama hal yang disukai oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk mendengar, untuk melihat, dan untuk melakukan segala perintah Allah dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mengajar kami agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Bapa, berkatilah kami supaya kami dapat melakukan segala perintah-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan berserah. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman kita di minggu ini. Yang pertama, tetap jaga kesehatan dan pakai masker jika keluar rumah, makan dan minuman yang sehat. Yang kedua, tetap berdoa dan memuji Tuhan Yesus setiap hari. Yang ketiga, tetap belajar yang rajin dan tekun walaupun kita belajar dari rumah. Yang keempat, tugas hari ini yaitu untuk kelas kasih, ayat hafalannya dari Roma 6 ayat 23a, untuk kelas sukacita dan damai dari Roma 3 ayat 23. Hasil rekaman dikiriman ke WhatsApp yang di bawah ini, paling lambat hari Jumat tanggal 26 Maret 2021. Yang kelima, jangan lupa memberikan persembahan. Persembahan dapat dikirimkan melalui QR kode yang tertera di layar dan dapat dititipkan juga ke orang tua yang diserahkan ke gereja. Terima kasih buat adik-adik yang telah memberikan persembahannya. Yang keenam, tetap beribadah melalui ibadah digital melalui channel YouTube Sekolah Minggu GMI Anugerah Medan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah digital kita. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang akan memimpin kita untuk tetap berjalan dalam perintah Allah, mulai dari hari ini, besok hingga selama-lamanya. Amin. Shalom Miss, Shalom Sir. Sekarang saya akan mengucapkan ayat hafalan Lukas 14 ayat 15b. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Terima kasih Miss dan Sir. Tuhan Yesus memberkati. Halo Miss, ini adalah ayat hafalan saya. Selamat mendengarkan. Lukas 14 ayat 15. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang
yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Terima kasih sudah mendengarkan. God bless you. Hai Miss dan Sir, di sini saya akan mengucapkan tugas sekolah minggu saya. Lukas 14 ayat 15b. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Terima kasih Miss dan Sir, bye-bye. Halo Sir, halo Miss. Ayat hafalan hari ini Lukas 14 ayat 15b. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Terima kasih, God bless you. Halo Miss, saya Catherine Borbu membacakan ayat hafalan dari Lukas 14 ayat yang 15b. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Terima kasih, Shalom. Lukas 14 ayat 12b. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Terus memberkati. Lukas 14 ayat 15b. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Amin. Salam Miss, salam Sir. Ini tugas ayat hafalan Aurel ya. Lukas 14 ayat 15b. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Terima kasih Miss dan Sir, Tuhan memberkati. Hai Miss dan Sir, di sini saya akan mengerjakan tugas sekolah minggu saya. Lukas 14 ayat 15b. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Amin. Terima kasih Miss dan Sir. Bye-bye, Tuhan memberkati. Saya Miss, nama saya Christopher Naiboku. Saya bacakan ayat apa yang Lukas 14 15b. Berbahagialah orang yang dijamu dalam kerajaan Allah. Terima kasih Miss. Hai Miss, hai Sir. Ayat hafalan hari ini 14 Lukas 14 ayat 15b. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Terima kasih. God bless you. Hai Sir. Hai Sir. Lukas 14 Oke, 16 ayat 15b. Hai Mas Ben. Berbahagialah orang Berbahagia orang kasih makanan. yang dijamu di dalam kerajaan Allah. Allah makanan. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Sir, Miss. Miss. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tangannya kayak mana? Cit. Cit. Dadah. Dadah. Saya Miss Tentu. Saya kota. Tak tahu Menghafal siapa. Lukas Kelas 14 kepala kelas ayat saya 15b. B. 5b. Oh iya B. Berbahagialah orang Saya yang akan saya dijamu dikalu dalam saya kerajaan juga saya Allah. Terima kasih Miss. Tuh, ayo. Hai Miss dan Sir, di sini saya akan mengerjakan tugas sekolah minggu saya. Di sini saya akan mengucapkan 3 perbuatan memberi. 1. Memberi kasih sayang kepada orang tua kita. 2. Memberi persembahan ke gereja. Ketiga, memberi kasih sayang kepada saudara-saudara dan teman-teman. Terima kasih Miss dan Sir, bye-bye. 5 perbuatan memberi yang saya lakukan. 1. Memberikan minuman
masak pada pukul sampah. 2. Memberikan waktu dan tenaga untuk membantu mama mencuci piring. 3. Memberikan baju saya yang sudah kecilan kepada adik sepupu. 4. Meminjamkan sepeda kepada teman. 5. Memberikan ucapan syukur kepada Tuhan dengan cara berdoa dan bernyanyi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.